Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Ujang Komarudin dimanapun berada. Sekali lagi mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia. Ketemu lagi di Ujang Komarudin Channel, tentunya bersama saya Ujang Komarudin. Kita akan bicara ringan saja terkait video sisi dari perjalanan hidup saya yang menurut saya perlu saya sampaikan ke sahabat-sahabat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengapa saya memutar badai dari staf khusus gitu ya, lalu pindah menjadi akademisi, lalu memutuskan menjadi pengamat politik. Saya masih ingat orang yang berjasa menjadikan saya pengamat politik nasional hingga saat ini adalah Bang Edi. Terima kasih Bang Edi atas motivasinya, atas sarannya, atas nasihatnya, atas masukannya, atas bimbingannya, semuanya. Saya masih ingat hampir setiap malam Rabu saya selalu nongkrong dengan beliau di Roti Bakar Edi, tempat jajanan gitu dekat kampus saya di Universitas Al-Azhar Indonesia. Gitu. Hampir 1 tahun saya selalu berdiskusi, besok ingin membicarakan tema-tema apa yang ingin saya sampaikan ke media, khususnya ketika itu Rakyat Merdeka Cetak, koran yang Bang Edi di mana beliau bekerja. Lalu juga ada Bang Jaka dari Antara, itu orang yang berjasa terhadap saya, Bang Marcel dan Bang Ruli. Awal-awal mereka lah yang mendorong saya untuk menjadi pengamat politik. Saya katakan saya agak malas menjadi pengamat politik ketika itu, saya bilang. Tapi mereka lah yang memaksa saya dan mendorong saya dan menjerumuskan saya. Dan sekarang ketagihan saya menjadi pengamat gitu. Karena apa? Ide saya, pikiran dan gagasan saya bisa tersampaikan di teman-teman media dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Beliau pastikan berempat kepada saya, Kang Ujang itu doktornya ilmu politik kan, dan akademisi. Akademisi itu tidak boleh ada di Menara Gading katanya. Hanya tinggi katanya, tinggi saja. Tapi hanya ngajar aja, dosen ngajar, pulang ke rumah lalu ke kampus. Itu bermanfaatnya hanya buat mahasiswa saja, tapi tidak untuk publik katanya, tidak untuk masyarakat Indonesia dan untuk dunia. Coba Kang Ujang membuka perspektif baru katanya. Bagaimana Kang Ujang menjadi akademisi sekaligus menjadi pengamat, dan itu komentar Kang Ujang karena pikiran-pikiran pendapatnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya katakan iya juga. Ya sudah, saya katakan bismillah. Saya memutar badai dari staf khusus ke akademisi. Tentu saya tidak punya uang. Saya hanya mengandalkan uang gaji di Al-Azhar. Ya tentu kita syukuri aja apa adanya gitu. Nah, ketika itu saya ingat setiap hari Senin saya selalu muncul di Rakyat Merdeka Cetak ya, koran Rakyat Merdeka. Dan itu menjadi penyemangat bagi saya. Bagaimana Bang Edi meramu pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan saya dalam sebuah catatan-catatan di media Rakyat Merdeka Cetak itu gitu ya, yang disampaikan di kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan itulah mulai perjalanan karir saya menjadi pengamat, menjadi akademisi di kampus Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, apa yang terjadi? Orang masih belum melihat saya sebagai pengamat yang mumpuni ketika itu, karena hanya dimuat di koran Rakyat Merdeka. Padahal koran Rakyat Merdeka itu korannya politik, korannya mbahnya politik yang dibaca oleh presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, bupati, gubernur, wali kota, semuanya. Para politisi membaca koran Rakyat Merdeka. Saya 7 bulan hanya ada di Rakyat Merdeka saja. Tidak ada media yang lain ya yang mau mengutip saya, bayangkan. Saya juga sedikit mengeluh, Tuhan kenapa saya tidak terkenal gitu. Kenapa saya begini-begini saja jadi pengamat, tidak muncul-muncul, tidak populer gitu. Saya merenung, saya evaluasi gitu, apa yang terjadi dengan diri saya. Bahkan Bang Riki Handayani sekarang menjadi pemred koran Rakyat Merdeka menelpon saya ketika dalam perjalanan saya menjadi pengamat, ketika saya belum populer ya, belum terkenal seperti saat ini. Apa yang beliau katakan? Kang Ujang katanya, Rakyat Merdeka itu kami kalau membesarkan orang katanya, pengamat itu cepat munculnya, 3 bulan sudah besar, sudah terkenal dan sudah populer. Tapi Kang Ujang itu enggak katanya.
nggak populer, apa yang terjadi katanya. Ya saya jalani, saya nikmati saja apa adanya, saya katakan. Saya merenung lagi, saya ya ada rasa pesimis di situ, tapi saya tidak pernah menyerah. Mengeluh sedikit saja, sebentar saja, lalu bangkit. Saya ya hampir ingin berhenti juga jadi pengamat, karena buat apa jadi pengamat tidak terkenal? Buat apa jadi pengamat tidak populer? Buat apa jadi pengamat tidak pernah muncul di televisi? Buat apa jadi pengamat tidak pernah menjadi referensi bagi elit dan bagi publik? Akhirnya dengan perjuangan keras saya menulis di media cetak, beberapa media cetak, lalu menulis secara rutin saya di media online di akurat.co. Sampai saat ini saya masih menulis, sudah 3 tahun saya rutin menulis. Dan maka muncullah nama saya itu ketika saya mulai dikenal ya, itu di Google sebagai ilmuwan politik. Saya tidak tahu Google yang memberikan itu. Saya tidak pernah menginginkan itu sebenarnya. Tapi alhamdulillah, biarlah itu pengakuan dari Google atas penilaiannya begitu. Nah, 7 bulan itu saya mengalami masa-masa sulit menjadi pengamat. Tidak ada yang mengutip dari televisi dan yang lain-lain. Hanya ada di Rakyat Merdeka, koran ketika itu. Akhirnya, alhamdulillah, berdasarkan motivasi saya tadi, ya kan, karena Bang Riki menelepon seperti yang tadi saya katakan, maka saya berjuang untuk lebih ingin menjadi orang besar lagi. Apa yang terjadi? Di bulan ke-8 lah saya diundang oleh TV One. Alhamdulillah, TV yang pertama kali ya kan yang mengundang saya ya kan secara live ke studio adalah TV One. Ya. Dan saya ingat betul waktu itu acaranya Apa Kabar Indonesia Pagi, ya kan, bagi saya suatu kebanggaan dan kehormatan bisa tampil di TV One ketika itu. Luar biasa. Alhamdulillah saya merasakan kebanggaan. Saya diundang menjadi narasumber di TV yang memiliki jumlah penonton yang banyak di Indonesia ini. Dan sampai hari ini alhamdulillah TV One itu hampir tiap minggu sekali 2 kali selalu mewawancarai saya. Di tengah pandemi ini saya diwawancarai ke rumah maupun saya kirim video. Masih konsisten TV One mewawancarai saya hampir tiap minggu. Bahkan di acara-acara khusus. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi penting. Kalau saya berhenti di tengah jalan menjadi pengamat, saya tidak mungkin, mohon maaf, dikenal oleh publik. Tidak mungkin saya populer sebagai pengamat gitu. Nah, ketika bulan ke-8 itulah Bang Riki, Pemda Rakyat Merdeka menelepon saya kembali. Kang Ujang katanya. Di tahun 2019 yang lalu. Luar biasa Kang Ujang katanya. Kang Ujang menjadi salah satu pengamat terpopuler di negara ini, di republik ini, bayangkan. Alhamdulillah. Ya kita tahu sampai hari ini saya hampir semua media televisi sudah saya datangi, sudah saya sambangi ya. Saya sudah menjadi narasumber di tempat-tempat itu gitu. Di CNN TV yang terkenal terseleksi gitu. Di Trans 7, di Metro TV gitu kan. Di RCTI, di iNews TV. Semua TV pernah saya menjadi di TVRI dan lain-lain. Bahkan di RRI, radio saya menjadi langganan. Media cetak dan media online saya hampir setiap hari komentar-komentar saya, pendapat-pendapat saya selalu mengudara, terpajang di media online itu sejak 4 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Ya, bagi teman-teman media terima kasih ya, tentu sudah membesarkan saya gitu ya. Kadang-kadang saya dengan teman media itu hanya kenal di HP, hanya kenal di telepon, hanya kenal di WA. Tapi mereka sudah baik semuanya dan telah membesarkan saya semuanya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas itu semua. Telah menjadikan saya katakan sebagai pengamat yang alhamdulillah bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan saya juga pernah ditelepon oleh salah satu pimpinan media di negeri ini. Dia mengatakan, Kang Ujang katanya, bahwa komentar Kang Ujang, pendapat Kang Ujang itu menjadi referensi bagi elit, bagi kalangan atas ya, bagi para politisi dan bagi kalangan bawah juga. Jadi bagi elit dan publik katanya bahasanya.
Saya bilang ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya memang pilihan itulah memutar badai dari staf khusus menjadi akademisi, menjadi pengamat, lalu selama 7 bulan tidak ada yang mau mewawancarai saya, baik televisi maupun media-media mainstream ketika itu tidak ada yang mau. Tapi bulan ke-8 lah alhamdulillah pecah telur itu. Nah, dalam perjalanan itu saya juga membuat lembaga Indonesia Politik Review bersama Dinda Iwan dan teman-teman yang lain. Alhamdulillah hari ini jalan. Alhamdulillah hari ini juga masih mewarnai perpolitikan di Indonesia dalam hal riset dan komentar-komentar yang dikeluarkan oleh saya dan oleh IPR. Tentu kita semua ingin bangsa ini maju. Nah, ke depan tentu saya ingin juga regenerasi dalam konteks pengamat itu dan akademisi itu. Jadi tidak mungkin saya selamanya menjadi pengamat. Lalu juga saya juga jadi akademisi juga pasti saya ingin memiliki asisten-asisten yang lain. Ingin memberikan kesempatan kepada yang lain, ya kan? Untuk apa? Untuk bisa maju dan berkembang bersama-sama. Jadi apapun profesi kita, ketika kita mengalami kesulitan, maka kita harus bangkit dan taklukkan Indonesia dan dunia ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman media di seluruh Indonesia dan dunia, terima kasih. Saya juga kebanggaan beberapa kali diwawancarai dan muncul berita saya di luar negeri. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat dunia. Kadang-kadang teman-teman banyak yang bertanya, bagaimana katanya tips hubungan dengan teman-teman media. Saya hubungannya alamiah saja, gitu kan. Nggak ada yang dibuat-buat juga, nggak pernah juga, mohon maaf, mengentertain mereka, tidak. Kita hubungan baik kekeluargaan saja. Prinsipnya saya menjadikan beliau-beliau itu ya, teman-teman jurnalis, teman-teman media itu sebagai kakak gitu, sebagai orang tua dan sebagai adik. Dan saya konsepnya adalah melayani. Jadi kapanpun beliau-beliau mereka butuh berita gitu, pagi, siang, malam, dalam situasi apapun, di weekend, dimanapun saya berada, saya selalu layani. Bahkan ketika saya nyupir gitu kan, itu istri saya yang mengetikkan ya untuk membalas pertanyaan-pertanyaan teman-teman wartawan. Karena saya punya rumus gitu, saya sesuai dengan arahan kiai saya, Jang katanya, kalau jadi pengamat yang baik adalah bagaimana Ujang bisa melayani teman-teman media dengan ikhlas, dengan tulus, dengan baik saja. Jadi hubungannya itu saja. Hubungan naluriah yang yang alamiah saja, tidak dibuat-buat. Bahkan saya kalau ke studio televisi itu ya, kalau tidak dijemput gitu, saya pakai Gojek kok, pakai kebanyakan pakai Gojek, pakai Grab biasa saja. Tidak menggunakan supir gitu. Tidak menggunakan aksesoris-aksesoris lain yang bagi saya tidak perlu gitu. Ya apa adanya saja. Dan saya menjadikan teman-teman media itu ya sebagai keluarga. Saya orangnya akraban dengan mereka dan mereka pun merasa nyaman, alhamdulillah gitu, bergaul dengan saya. Bahkan ada salah satu wartawan televisi berkata kepada saya, dan saya bertanya dulu kepada beliau. Saya bilang, Mbak, terima kasih sudah membesarkan saya bilang. Dan beliau menjawab, bukan saya yang membesarkan Pak Ujang, tapi yang membesarkan Pak Ujang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tadi hubungan relasi kita baik dengan teman media harus dijaga, hubungan alamiah, hubungan melayani gitu, ketika mereka butuh berita kita layani kapanpun dimanapun. Ya pun sedang lelah, sedang capek, sedang ngantuk, sedang tidur, bahkan saya kalau sedang tidur dibangunkan oleh istri untuk melayani teman-teman media. Dan perlakukan mereka semua adalah sebagai sebuah keluarga. Dan oleh karena itu banyak teman-teman televisi yang bolak-balik ke rumah saya. Ya kita sekedar ngopi-ngopi gitu di rumah, sekedar makan tahu gitu, pisang gitu. Dan bahkan ada Bang Iqbal dari CNBC gitu, untuk ke rumah hanya untuk ngobrol, untuk bermain gitu, untuk main dengan saya, bukan untuk wawancara. Karena saking kita akrab, saking dekatnya gitu. Padahal beliau adalah wartawan ekonomi gitu, bukan politik. Nah, banyak teman-teman yang lain wartawan juga sering ke rumah saya. Jadi
Hubungan baik itulah yang saya jaga dengan alamiah saja, karena saya merasa mereka adalah yang telah membesarkan saya, maka saya harus layani dengan baik, saya hormati dengan baik, akan saya terima pertanyaan-pertanyaannya kapanpun dimanapun. Bahkan saya hampir setiap hari kalau ada isu-isu politik yang sedang hangat, itu sampai 60 media itu mengontak saya dalam satu hari itu. Pusing ya, pusing, tapi saya layani semua dengan senang hati. Gitu. Kenapa? Karena bagaimanapun beliau adalah berjasa dalam hidup saya ketika saya menjadi pengamat, menjadi populer, menjadi terkenal hingga saat ini. Dan saya alami ya ketika saya pulang kampung, saya ke daerah-daerah gitu. Saya diundang ke banyak daerah. Itu karena kita dianggap sering masuk televisi, sering banyak diundang di televisi, dikenal di televisi, maka mereka ada kebanggaan ketika mereka ketemu dengan kita gitu. Ya itu ya kita bermanfaat sajalah bagi orang lain gitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat, dan teman-teman yang ingin berkarir sebagai akademisi, janganlah menjadi akademisi yang hanya di Menara Gading, tapi juga muncul ke publik, muncul di tengah-tengah rakyat, muncul menjadi pengamat yang katakanlah ide, pikiran dan gagasannya bisa dirasakan, bisa nikmati, bisa dibaca oleh publik, oleh seluruh rakyat Indonesia, agar hidup lebih bermanfaat lagi. Kalau kita hanya di kampus, manfaatnya hanya buat kampus dan hanya buat mahasiswa. Tapi kalau kita tampil di media, tampil di televisi, tampil di media-media mainstream, media luar negeri juga, kita manfaat itu akan lebih dirasakan oleh Indonesia. Oleh karena itu saya sih ketika menjadi pengamat ya satu saja, saya ingin menjaga demokrasi, saya ingin menjaga Pancasila. Oleh karena itu pernyataan-pernyataan saya, komentar-komentar itu akan mengarah ke situ untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Kita ingin Indonesia ini aman dan damai. Tentu jadi pengamat juga jangan mengompor-ngompori gitu, tidak berkata sembarangan. Ya kita jaga, kita objektif, ya kita ada di tengah dan berdiri di semua kelompok dan golongan, dan berdiri kita untuk Indonesia. Jadi satu yang harus kita jaga ketika kita menjadi pengamat dan menjadi akademisi, yaitu nilai objektivitas, dan kita tidak memihak kepada siapapun. Kita hanya memihak kepada kebenaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.